Pemirsa, seorang pemilik usaha sablon di Bandung, Jawa Barat memproduksi dan membagikan masker gratis untuk warga. Aksinya dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan corona. Inilah kesibukan konveksi milik Hendy, warga Bandung, Jawa Barat. Semenjak corona merebak, Hendy mengubah usaha sablonnya untuk memproduksi masker. Selain dijual, Hendy juga akan membagikan masker gratis ke warga sekitar. Dalam satu hari, 200 masker gratis dibagikan. Aksi pembagian masker gratis ini sebagai bentuk kepeduliannya melawan penyebaran virus corona. Awal bikinnya karena banyak juga yang nanyain masker katanya. Produksi masker enggak. Akhirnya ya kepikiran buat mendingan bikin terus dibagiin, kebetulan banyak bahan-bahan sisa. Ya lumayan kalau buat dimanfaatkan bisa dibagikan juga buat mereka yang membutuhkan. Selain masker, rencananya Hendy juga akan membagikan alat pencuci tangan dan sejumlah kebutuhan alat pelindung diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Minimnya alat pelindung diri untuk tenaga medis membuat masyarakat membuat baju hazmat. Ibu-ibu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat baju hazmat dari bahan jenis spunbond dan karet untuk para tenaga medis. Ibu-ibu bergotong royong membuat alat pelindung diri atau APD di Kelurahan Alepolea, Kabupaten Maros. Mereka membuat baju hazmat karena minimnya ketersediaan APD di tengah pandemi COVID-19. Para ibu rumah tangga membuat baju hazmat dari bahan jenis spunbond dan karet yang dananya dari swadaya. Dengan terampil, mereka menjahit mengikuti pola yang sudah didesain. Bahan untuk APD ini tahan air dan antivirus. Setiap hari, para ibu bisa menghasilkan 30 baju hazmat. Pembuatan baju hazmat akan dilakukan selama 2 pekan. Rencananya, alat pelindung diri dibagikan ke sejumlah puskesmas maupun rumah sakit yang menangani pasien virus corona. Mereka pakai katanya di puskesmas, di klinik. Katanya mereka tidak dapat. Terus mereka hanya biasa bisa pakai jas hujan. Mereka tidak punya APD. Di Jawa Timur, belasan siswa SMK Negeri 2 Ponorogo sukarela menjahit alat pelindung diri untuk para tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian para guru dan siswa atas langkanya APD di tengah pandemi COVID-19. Bahan baku pembuatan baju APD dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah selesai dijahit, APD dikirim ke Pemprov Jawa Timur. Tak hanya baju, mereka juga menjahit masker untuk dibagikan gratis kepada warga di sekitar sekolah. Diharapkan alat pelindung diri menjadi solusi di tengah kelangkaan APD dan masker. Aksi kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi virus corona terus ditunjukkan sejumlah pihak. Kogab Wilhan 1 TNI Angkatan Laut membagikan 500 masker dan nasi kotak kepada ratusan pengemudi ojek online. Ratusan pengemudi ojek daring Rabu siang menyerbu lokasi pembagian bantuan di depan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 TNI Angkatan Laut di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski di bawah terik matahari, namun mereka tetap rela antre demi mendapatkan bantuan langsung berupa nasi kotak dan masker. Guna menghindari kerumunan, petugas mengatur antrean dengan menjaga jarak aman antar pengemudi. Sejumlah pengemudi ojek mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, mengingat pendapatan harian mereka menurun drastis sejak 2 pekan lalu. Terlebih, sebentar lagi akan diberlakukan PSBB, di mana ojek daring tidak boleh lagi mengangkut penumpang. Tadi sih dikasih masker sama nasi kotak sih. Tapi ya alhamdulillah Bang, kalau lagi nggak ada orderan kan kita bisa makan buat keluarga. Sedikitnya 500 paket nasi kotak dan masker disiapkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 TNI Angkatan Laut dengan harapan dapat mengurangi beban hidup para pengemudi ojek daring. Pembagian ratusan paket bantuan ini dilakukan serentak di 3 titik di Jakarta, seperti di Jalan Gunung Sahari, Salemba, dan di depan Stasiun Gambir.
Aksi kepedulian serupa rencananya akan rutin digelar selama pemberlakuan status pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Sosial akan bagikan 6.000 paket sembako untuk disalurkan kepada warga Jakarta selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembagian sembako nantinya akan dilakukan secara door-to-door untuk menghindari kerumunan warga. Mulai hari ini, Kementerian Sosial membagikan paket sembako dan nasi kotak kepada warga menengah ke bawah, terutama yang bekerja lepas dan harian. Sebuah dapur umum telah didirikan Kementerian Sosial di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan untuk mengolah makanan siap santap. 6.000 paket sembako telah disiapkan untuk dibagikan langsung kepada masyarakat dengan cara door-to-door menggunakan mobil milik PT Pos Indonesia. Hal itu untuk menghindari kerumunan warga. Pemberian bantuan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi virus corona selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembagiannya memang kan data-datanya itu memang pertama kami minta dari Kadinsos, kemudian juga dengan Dinsos, di situ juga ada kelurahan, ada RT, ada RW, di mana kami mengumpulkan semua data-data masyarakat yang memang terdampak COVID-19 ini, atau juga mungkin ada data-data lain yang masuk ke PSKBA, dan itulah nanti yang akan kami salurkan kepada penerima manfaat, yaitu makanan nasi bungkus dan sembako. Dari 6.000 paket, penyaluran bantuan akan dilakukan bertahap sebanyak 200 paket sembako dan makanan siap santap. Kemensos memastikan penyaluran tetap mengedepankan imbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. MNC Peduli memberikan bantuan paket masker dan hand sanitizer bagi pekerja yang beraktivitas di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya mengingat masker dan cairan antiseptik sulit didapat karena harga yang semakin mahal. Penyebaran virus corona yang semakin masif memaksa masyarakat menggunakan alat pelindung diri ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Salah satunya adalah penggunaan masker dan cairan antiseptik pencuci tangan atau hand sanitizer. Sayangnya, meskipun sadar dengan bahaya penularan COVID-19, tidak semua masyarakat yang mampu membeli alat pelindung diri ini. Selain jumlahnya terbatas, di pasaran harganya pun semakin mahal. Masker di pasaran juga harganya sangat mahal. Satunya itu, keduanya sulit didapat juga. Gitu, Pak. Ya, dengan adanya dari MNC ini sangat membantu sekali dan terima kasih. Kalau saya pribadi ini sangat-sangat terpaksa karena kebutuhan ekonomi yang kami alami di keluarga kami ini sangat butuh. Bukan dalam pengertian saya takut atau ngeri dengan masalah virus COVID-19 ini. Kondisi yang memprihatinkan ini menggerakkan MNC Peduli untuk turun membantu. MNC Peduli memberikan bantuan berupa paket berisi masker dan hand sanitizer kepada para pekerja yang berada di wilayah perkantoran MNC Group Kebonjeruk, Jakarta Barat agar mereka terlindung dari wabah corona. Sekarang banyak banget orang yang ketakutan karena ada wabah corona, tapi kita cuma ingin mengingatkan bahwa kita nggak perlu takut, tapi apa yang kita perlu lakukan adalah untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama. Jadi kami sebagai MNC Peduli menyiapkan beberapa tisu basah, hand sanitizer, masker, terutama untuk orang-orang yang paling membutuhkan, seperti orang-orang yang bekerja selalu harus kontak dengan orang lain seperti ojol, dan pekerja di rel kereta api dan lain-lain. MNC Peduli akan terus hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Anda dan keluarga Anda di rumah juga bisa ikut berbagi dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Berapapun sumbangan Anda akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Banyak cara yang dapat ditempuh untuk membantu kalangan yang perekonomiannya terdampak corona. Salah satunya adalah dengan memberi makan siang gratis. Bank Mayapada dengan Tahir Foundation menggalang aksi pemberian makan siang secara cuma-cuma sebanyak 1.000 bungkus per hari. Pemberian bantuan ini akan berlangsung setiap pukul 10 pagi di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta. Makanan yang telah disiapkan ditunjukkan di antaranya untuk pengemudi ojek online, supir taksi, hingga petugas kebersihan. Agar tertib, setiap penerima bantuan diberi cap stempel. Jadi ini kita terbuka untuk siapa saja yang lewat di sini bisa ikut mengambil box makanan siang ini. Ada berapa box Pak yang akan kita siapkan 1.000 box. Nah, box ini makanan ini juga kita pesan dari pengusaha UMKM. UMKM yang mana? Yang kebetulan di gedung kita ini mereka ada dagang di food court bawah. Jadi dengan keadaan gini kantor juga banyak yang libur, jadi dagangnya juga sepi. Di saat ekonomi melemah akibat corona, salah satu pengemudi ojek online merasa terbantu dengan adanya aksi sosial ini. Mengucapkan terima kasih banget ya, saya merasa terbantu di saat kondisi kayak gini kan, istilahnya kami berbeda lah, pendapatannya menurun gitu. Jadi adanya ini ya sangat terbantu sekali gitu buat. Kedepan, aksi ini akan berlangsung di lokasi lain agar seluruh kalangan yang perekonomiannya terdampak corona mendapat bantuan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Faisal Reza, iNews melaporkan.